Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tentang pengeluaran pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Rohma Aliska Dewi, NPM 029. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Haryanti, NPM 047. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitriana, NPM 19 18 720 30 72. Perkenalkan, nama saya Yuliani Krishartanti, NPM 070. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi masyarakat? Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonom dalam identitas pendapatan nasional. Variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C, consumption. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim, dilambangkan dengan huruf S, saving. Kecenderungan untuk mengkonsumsi, marginal propensity to consume, MPC. Kecenderungan untuk menabung, marginal propensity to save, MPS. Perilaku konsumsi masyarakat. Beberapa pandangan ahli mengenai perilaku konsumen antara lain: 1. Perilaku konsumen merupakan pengkajian dari perilaku manusia sehari-hari. Mullen dan Johnson, 1990. 2. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Angel, Blackwell, dan Miniard, 1993. 3. Perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan menghabiskan barang atau jasa. Laudon dan Della Bita, 1984. 4. Perilaku yang dikaitkan dengan preferences dan possibilities adalah perilaku konsumen. Deaton dan Mulbauer, 1986. Dalam perekonomian, ada beberapa pendekatan yang mempelajari perilaku konsumen. Pertama, pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, setiap barang mempunyai daya guna atau utilitas. Jadi, bila orang meminta suatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta adalah daya guna barang tersebut. Kedua, pendekatan modern. Pendekatan ini menggunakan analisa regresi yang secara praktis digunakan untuk memperkirakan permintaan. Pola konsumsi masyarakat. Secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pertama pengeluaran untuk makanan dan kedua pengeluaran untuk non-makanan. Apabila diyakini pendapat umum bahwa tingkat harga di perkotaan biasanya naik lebih cepat daripada di daerah pedesaan, maka secara real sesungguhnya kenaikan pengeluaran orang desa justru lebih tinggi daripada orang kota. Lebih tingginya kenaikan pengeluaran penduduk pedesaan dibandingkan penduduk perkotaan harus dipahami secara hati-hati. Hal ini tidak berarti bahwa dibandingkan dengan orang kota, orang desa menjadi lebih boros, kian konsumtif, atau semakin makmur. Dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Perbandingan perilaku dan pola konsumsi masyarakat telah disingkap adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antara lapisan masyarakat. Sebab, sebagaimana diketahui, kesenjangan kemakmuran dapat diukur baik dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran.
Tabungan masyarakat. Tabungan adalah bagian dari pendapatan dapat dibelanjakan atau disposable income yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ini merupakan tabungan masyarakat. Sedangkan tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam tabungan ini membentuk tabungan nasional yang merupakan sumber dana investasi. Dalam rangka menggalakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tabungan masyarakat senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Johann Maynard Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat tergantung pada tingkat pendapatannya. James S. Duesenberry mengusulkan berkaitan dengan hipotesisnya tentang pendapatan relatif. Ia berpendapat tingkat pendapat yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat bukan tingkat pendapatan efektif. Maksudnya, pendapatan rutin yang secara faktual diterima tapi oleh tingkat pendapatan relatif. Menurut Milton Friedman, mengajukan model pendapatan yang menentukan besar kecilnya konsumsi adalah tingkat pendapatan permanen. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran rutin seperti belanja pegawai termasuk gaji pegawai negeri dan TNI, belanja barang seperti perlengkapan dan peralatan kantor, cicilan hutang, baik hutang luar atau dalam negeri dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran pembangunan seperti sumbangan bagi korban bencana alam dan bantuan biaya proyek untuk pembangunan sarana fasilitas umum. Selanjutnya, dampak positif perilaku konsumtif. Pertama, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan, menciptakan pasar produsen, mendorong produsen untuk memproduksi barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir, membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatif perilaku konsumtif cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, mendorong konsumen melakukan pengeluaran di luar batas kemampuannya, mengurangi kesempatan untuk menabung, terakhir, pola hidup yang boros, dan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Audio Jungle.